Mas, mas, syuting itu mas. Sampe nggak ngerti aku ah? Enggak mas, sama siapa mas? Waduh, orangnya Vita mas ya? Ya. Apa mas ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iqbal Putra Fadila Prasetya dari promotor Avita. Oke, Avita itu apa sih? Iya mas, kebetulan ini kan tadi saya sudah buat video, disuruh buat video. Saya baca Avita, tapi saya nggak tahu Avita itu apa, merek apa. Oke, banyak sih sebetulnya di luar sana yang mengatakan apa tuh si Avita. Avita itu apa sih? Avita mungkin ya, mungkin orang Indonesia kenalnya Avita itu adalah penyanyi dangdut ya mungkin ya. Lupakanlah semua kenangan ini. Oke, saya lanjutkan. Untuk Avita itu apa sih? Dulunya Avita adalah sebuah startup dari Amerika. Ya, betul. Avita sendiri, nama Avitanya sendiri dia adalah sebuah startup di Amerika. Nah, sekarang Avita itu akhir-akhir ini dia sudah bergabung oleh Let's Go. Apa sih Let's Go itu ya kan? Mungkin di benak kalian akan muncul sebuah pertanyaan, Let's Go itu apa? Let's Go itu dengan Avita apa sih hubungannya? Nah, untuk Let's Go-nya sendiri dia adalah perusahaan dari Hong Kong. Ya, dari Hong Kong. Let's Go-nya dari Hong Kong. Avitanya dulu mungkin ya dari Amerika, tapi sekarang Let's Go, kita bicarakan Let's Go dulu ya. Kita lanjut Let's Go dulu. Oke. Untuk Let's Go-nya sendiri adalah perusahaan dari Hong Kong yang bergerak di bidang teknologi. Mungkin di luar sana untuk orang Indonesia mungkin masih belum tahu, tapi di luar sana Let's Go itu udah cukup terkenal. Oh iya mas, ada kabar ini mas. Ada kabar burung, Avita ini dari Bandung, tanya soal benar nggak sih mas artinya? Jadi di sini ada 3 perusahaan besar yang bergabung di laptop ini. Jadi pertama ada Avita, ada Let's Go, ada Vaio. Apa sih hubungannya Vaio? Padahal dulu Vaio dibilangnya kan dari Sony. Nah, dari Sony kan. Tapi sekarang Sony sudah angkat kaki, bisa dikatakan angkat kaki ya, bukan angkat kaki apa ya? Nah, betul. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk menurut saya, untuk pemikiran saya, Vaio dulu dipegang Sony itu mungkin sedikit kurang berkembang. Makanya dia Sony-nya bangkrut, terus Vaio-nya dia bingung, ini mau kemana, mau dibawa kemana, mungkin seperti itu. Nah. Dibawa kemana hubungan kita? Jadi untuk Vaio-nya sendiri dia bergabung oleh namanya Let's Go tadi. Nah, Let's Go dari perusahaan Hong Kong. Jadi Avita itu memang gabungan dari 3 itu tadi pak ya? Ya, gabungan dari 3 tadi itu. Untuk Vaio dan Let's Go dia sudah bergabung, dan Avita ini apa sih gitu loh. Nah, kita balik lagi ke konteksnya ini tadi ya, Avita itu dia adalah produsen dari Let's Go-nya sendiri. Gitu. Jadi kayak HP itu pak Ya. ya? Ya, betul sekali. Seperti itu. Betul sekali kata masnya tadi. Dia Let's Go-nya sendiri dia memproduksi namanya Avita. Produksi maksudnya itu kan yang tadi saya syuting itu kayaknya luar biasa. Oke. Kita lanjut untuk Avita. Avita ini ada berapa tipe sih Mas sebetulnya? Banyak banget. Jadi untuk Avita itu mulai ada yang entry level, ada yang menengah. Entry level itu adalah laptop yang digunakan hanya untuk budget rendah. Misalkan laptop di harga 4 jutaan, 5 jutaan itu termasuk entry level. Laptop sederhana, murah meriah, tapi luar biasa. Ya, benar. Meskipun murah tapi jangan diragukan untuk kualitasnya. Tidak menguras kantong yang penting. Yap, betul sekali Mas ya. Ada itu yang di Avita. Oh, ada. Avita itu ada yang harga entry level itu di tipe laptop esensial dengan model yang sangat ciamik, keren dan stylish. Terus untuk tipe keduanya
Tipe keduanya dia adalah Avitapura. Ada Avitapura. Avitapura dia ada di kelas menengah dengan spesifikasi prosesor Ryzen 5, ada Ryzen 3 juga. Ya, ada Ryzen 3. Tapi untuk di Avitapura, untuk spek yang di Intel, prosesor Intel itu tidak ada. Adanya hanya di AMD aja. Next, untuk kelanjutannya dia ada di Avitalibre V14. Avitalibre, oke. Untuk namanya Libre, oke kan? Libre adalah dia laptop dengan spesifikasi agak tinggi, mulai dia Core i5, Core i7 di situ untuk Avitalibre, dan komponennya sudah berbeda daripada yang Essential dan Avitapura. Dan untuk Avitalibre-nya sendiri dia sudah menggunakan komponen yang bernama menggunakan metal. Komponen fisiknya, contohnya seperti casingnya. Yap, betul sekali. Untuk bodinya sih dia Oke, Libre-nya tadi dia sudah menggunakan bahan metal. Untuk Libre-nya dia ada dua varian. Dia menggunakan Core i5 dan Core i7. Itu pun sudah menggunakan generasi 10. Loh Mas, terus itu yang di depannya samping itu apa? Nah, untuk yang spesial lagi kali ini, untuk di depan kita sudah ada kedatangan lagi untuk laptop yang bernama Avita Admiror. Kayak nama jenderal Mas ya. Admiror kan? Namanya sudah menarik. Terus fisiknya seperti apa sih Mas? Otomatis kita akan melihat langsung dengan tampak dekatnya apa sih Avita Admiror itu, dengan apa keunggulannya, apa spesifikasinya, dan apa keistimewaannya. Nah, untuk kali ini Admiror dia mengeluarkan dua varian dan juga beberapa warna lainnya. Untuk varian spesifikasinya dia ada Core i5, dan ada Core i7. Untuk kali ini yang akan kita review, yang ada di depan kita untuk laptopnya itu ada Core i5 10210U dengan base clock 1,6 GHz up to 4,2 GHz. Dan untuk ukuran layarnya 14 inch 16:9 Full HD 1920x1080 IPS, dan RAM untuk memorinya dia sudah menggunakan 8 GB DDR4. Dan untuk storage-nya sendiri dia sudah menggunakan storage itu adalah penyimpanan internalnya laptop ini. Oh tidak. Sekarang hard disk mungkin dulu hard disk oke lah, terkenal. Tapi untuk kali ini dia menggunakan teknologi SSD. Apa sih SSD itu Mas ya? Pasti ada pertanyaan di sini. SSD apa sih perbandingannya SSD dengan hard disk? Ya, gitu. Kita akan ulik sedikit tentang hard disk dan SSD. Apa sih perbedaannya ya? Oke. Untuk hard disk dan SSD, perbedaannya apa sih Mas? Kok banyak di luar sana sekarang untuk laptop sekarang kok udah pakai SSD? Ya, SSD memang untuk laptop sekarang udah wajib hukumnya menggunakan SSD. Kenapa nggak pakai hard disk? Ya, fardhu ain namanya. Ya, untuk hard disk perbedaannya dengan SSD adalah hard disk dia untuk penyimpanannya dia lebih besar daripada SSD. Tapi untuk kecepatannya dia lebih lambat atau bisa dikatakan lemot daripada SSD. Oh belum tentu Masnya. Masnya udah pernah pakai SSD atau belum? Oh belum ya. Kalau belum, sama jangan pernah mengklaim kalau hard disk itu lebih cepat daripada SSD. Kalau Anda sudah pernah mencoba SSD, baru Anda bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Ya, untuk sekarang untuk Avita, semua Avita mulai dari Essential, Pura, Libre, terus ada Magus, juga ada Admiror, dia sudah menggunakan full SSD dan untuk layarnya sendiri beresolusi full HD IPS. Itu umumnya. Ya. Dijamin lost doll. Untuk kelanjutannya, untuk spesifikasi Admiror yang ada di depan kita ini adalah untuk grafiknya dia sudah Intel UHD 620 grafik dan konektivitasnya Wi-Fi dan Bluetooth 4.2. Dan untuk keyboardnya sendiri, ini dia keyboardnya dengan nama yang sangat keren dan mungkin anak kaum muda pasti tahu, Iceland Style Backlight Keyboard. Masa sama nggak ngerti Iceland Mas? Kalau Iceland tahu. Iya. Nanti malu diajarkan apa? Jangan Mas. Iceland itu beneran ya? Bukan Mas, bukan. Iceland. Kalau Iceland kan Iceland. Pulau itu. Oh, moconnya apa ya gitu? Iceland Style Backlight Keyboard.
Ya, untuk keyboardnya sendiri dia sudah ada fitur backlight-nya, dia sudah ada lampunya di keyboardnya, dan Island keyboard style dia adalah keyboard yang untuk keyboardnya sendiri dia udah ada cekungan di keyboardnya. Enak sekali mas, bukan bisa dikatakan memanjakan jari-jari kita untuk mengetik dalam jangka panjang gitu. Nah, oke, untuk keyboardnya kita udah stop di situ dulu. Dan untuk kameranya dia menggunakan resolusi 720p HD. Istimewa sekali mas, iya dong, udah. Oh tidak buri. Dan untuk kameranya udah cukup jelas dan cukup memuaskan hati dan mata lah gitu intinya. Dan untuk baterainya, lanjut ke baterainya. Baterainya ini ya sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Untuk baterainya dia dengan output 7,7 volt dan 5000 mAh. Ya, itu lain lagi mas. Baterai HP dengan baterai tentu berbeda. Oke. Ya, baterai sampai 6000 mAh. Ya, benar sekali. Tapi di laptop ini berbeda. Material yang digunakan di baterainya itu sudah beda. Jangan seperti itu. Tapi dengan yang istimewanya, kenapa saya bilang istimewa tadi di depan, Avita sendiri dia mengklaim dia bertahan 10 jam non-stop untuk digunakannya. Ya, benar sekali. Itu dibuat main game atau standby? Standby. Kalau buat game beda lagi tuh ceritanya. Oke. Kan itu pertanyaan, ini untuk buat game ini bisa sih sebetulnya. Cuman dia diperuntukkan memang untuk laptop bisnis. Untuk para bos-bos di luar sana, yang para punya cuan-cuan di sana, langsung aja beli Avita Mirror dan nggak bakalan rugi. Oke, saya jamin nggak bakalan rugi. Anda akan puas dan Anda untuk pasti akan puas. Oke, untuk Avita tadi sudah dijawab ya. Untuk Avita itu apa sih? Mungkin di luar sana masih ya kan sudah tahu ya. Untuk Avita saya tadi udah menjelaskan Avita itu apa, Avita itu dari mana, terus untuk Netsco itu apa tadi saya mengatakan itu, terus digonjal-ganjil kan dia memang bisa dikatakan regenerasi dari Vaio, orang mengatakan seperti itu ya kan. Tapi tadi saya sudah menjelaskan apa sih itu Avita ya kan. Nah, jadi untuk bobotnya, bibitnya itu saya sudah jelas ya kan. Tidak diragukan lagi mas ya? Tidak diragukan lagi dong tentunya, karena di bibit bobotnya dia memang di bidang teknologi yang canggih, udah buka lama, jangan kayak seperti brand-brand yang sebelah. Brand sebelah mana mas? Itu loh yang nyponsorin balapan kah? Si merah itu loh, masa nggak tuh si merah? Oh yang balapan MotoGP. Nah itu jangan kayak gitu. Kenapa mas? Ya kayak gitu loh, maksudnya dia udah di bidang teknologi, di bidang laptop, di bidang handphone. Kenapa masih mau buka spare part apa mau buka bengkel? Gitu loh, ya kan? Kan nggak jelas. Kok rasa-rasan si merah?